Shalom anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Tentu kabar baik, saya percaya itu semua kita dalam lindungan Tuhan. Nah, saat ini kita akan masuk dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen untuk kelas 3, pelajaran yang kedua, Allah berkuasa atas alam. Pelajaran yang kedua, Allah berkuasa atas alam, ya. Nanti kita baca di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 2, dan ada juga Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Namun sebelumnya saya berikan kesempatan anak-anak untuk berdoa secara pribadi terlebih dahulu, ya. Oke, berdoa mulai. Bapa Surgawi, Bapa yang kami puji, yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami bersyukur bahwa Engkau izinkan kami memulai pelajaran lagi. Kami memohon pimpinan Roh Kudus-Mu menolong kami supaya kami bisa belajar dengan baik. Bersama dengan Pak Guru Hasrat, tolong kami supaya kami bisa menerima kebenaran-Mu, kami bisa belajar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Siapkannya dalam rencana terindah, alangkah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, baginya lah kemuliaan selamanya. Haleluya, puji Dia segalanya. Nah, oleh sebab itu kita baca terlebih dahulu Kejadian pasal yang pertama, ayat pertama dan ayat yang kedua. Silakan buka Alkitabnya, Pak Guru juga akan bacakan buat kita. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, dan seterusnya sampai seluruh pasal itu. Nah, semua pasal ayat-ayat yang kita baca dalam pasal 1 Kejadian itu menceritakan tentang pekerjaan Allah dalam menciptakan alam semesta, termasuk juga kita sebagai manusia. Oke? Ya. Nah, dari bacaan itu kita mengetahui bahwa Allah yang telah menciptakan segala-galanya. Oleh sebab itu Allah berkuasa atas segala-galanya. Allah berkuasa apa maksudnya? Berkuasa artinya Ia mampu dan berwenang. Ya, ingat ya, ini bisa keluar di ujian. Allah berkuasa artinya Allah berwenang. Allah mampu, itu artinya Allah berkuasa. Ia yang menciptakan. Dia yang harus dipuji dan disembah. Itu artinya Allah berkuasa. Dan dengan kuasanya itu, nanti kita lihat di dalam Markus, ketika angin badai disuruh berhenti oleh Tuhan Yesus, maka mereka pun tunduk kepada Tuhan Yesus. Jangan lupa ya, baca Markus, ya, Alkitab kita. Jangan lupa baca Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Itu ceritanya tentang Tuhan Yesus menghentikan badai, menghentikan ombak, menghentikan angin ribut. Itu artinya Tuhan Yesus berkuasa. Nah, inilah kuasa Tuhan. Dia berwenang. Apa artinya wewenang? Dia harus didengarkan. Dia harus ditaati. Seluruh ciptaan taat kepadanya karena Dia berkuasa. Allah berkuasa artinya Allah berwenang. Ingat ya. Lalu apa artinya kuasa itu bagi kita? Allah berkuasa itu berarti Allah memiliki wewenang menentukan
alam yang sudah dijadikan menurut rancangannya. Jadi semua harus terjadi menurut apa yang dikehendakinya. Itu maksudnya Allah berkuasa. Kekuasaan Tuhan itu bersifat kekal. Artinya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Allah tetap berkuasa. Allah tidak pernah tidak berkuasa. Allah selalu berkuasa. Itu artinya kuasa Allah bersifat kekal. Oke? Jadi ia berkuasa secara terus-menerus. Allah terus berkuasa sampai saat ini dan sampai selama-lamanya. Nah, ada dua bukti bahwa Allah masih berkuasa sampai saat ini. Ingat ya, ada dua bukti. Yang pertama, adanya keteraturan alam semesta. Misalnya matahari terbit dari mana? Matahari terbit dari timur ke barat. Ya, dari timur dan matahari terbenam di barat. Itu teratur. Waktunya pun teratur ya. Teratur itu karena kuasa Tuhan. Yang kedua, adanya kelangsungan kehidupan. Contohnya makhluk hidup terus berkembang biak dan bertumbuh dan begitu seterusnya. Jadi ada dua contoh ya. Yang pertama adanya keteraturan alam semesta dan yang kedua adanya kelangsungan kehidupan. Pak Guru ulangi, yang pertama adanya keteraturan alam semesta dan yang kedua adanya kelangsungan kehidupan. Nah, dari bukti-bukti tersebut itu menunjukkan bahwa Allah sungguh-sungguh berkuasa. Ya, Dia bukan hanya menciptakan alam semesta, tetapi Dia juga berwenang menentukan apa yang harus terjadi dan apa yang dikehendakinya itu pasti terjadi. Jadi itu maksudnya Allah berkuasa atas alam. Jadi kita jangan takut apapun yang terjadi, angin ribut, gempa bumi, badai, banjir, semua ada di bawah kuasa Tuhan. Oke, oleh sebab itu apa yang terjadi? Kalau kita belajar di dalam Markus, ya, Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 41. Nah, kita belajar di situ bahwa Tuhan berkuasa atas alam semesta. Di situ diceritakan bahwa angin itu begitu ribut, ya, angin ribut, tetapi oleh Tuhan yang berkuasa disuruh berhenti, disuruh diam, maka semua diam. Alam tunduk dan taat kepada Tuhan karena Tuhan berkuasa. Itu maksudnya. Lalu bagaimana kita belajar tentang kekuasaan Tuhan? Ya, kita harus mengakui dengan hati kita dan terus memuji Tuhan bahwa Tuhan itu berkuasa. Berkuasa atas alam, berkuasa atas kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus serahkan hidup kita kepada Tuhan karena Dia yang berkuasa. Kita tahu Dia yang berkuasa dalam kehidupan kita. Amin. Ingat itu. Lalu karena Dia berkuasa, kita harus terus memujinya. Kalau kita lihat di ayat-ayat lain, murid-murid pada akhirnya memuji Tuhan. Itu maksud Tuhan menunjukkan kuasanya. Supaya apa? Supaya kita memuji Dia. Supaya kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Oke, ingat ya, dari seluruh apa yang kita pelajari hari ini, coba buat puisi. Coba ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Pak Guru tunggu ya. Baik, demikian tadi pelajaran kita. Semoga anak-anak semua di dalam keadaan yang sehat. Jangan lupa segala sesuatu itu ada dalam kuasa Tuhan. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Salam mantap.